Dewan juri yang kami hormati, baiklah, kami dari tim pemerintah penutup akan menyampaikan argumentasi kami mengenai yang pertama, yaitu mengenai tanggapan kami terhadap argumentasi dari tim oposisi pembuka tadi. Yakni, tim oposisi tadi mengatakan bahwa generalisasi ini tidak dialih tingkatkan ke spesialis, sehingga lowongan kerja untuk generalis tidak akan terbatas. Nah, kami di sini perlu kita ketahui, dari tadi tim pemerintah pembuka di sisi kami telah menyampaikan bahwa penerima kerja akan berekspektasi lebih tinggi terhadap penerima kerja karena adanya kaum atau golongan-golongan spesialis ini. Nah, argumen kami, selanjutnya kami akan menyampaikan argumen kami dari tim pemerintah penutup. Tadi juga tim oposisi mengatakan bahwa argumen ini tidak saintifik, tetapi kami dari tim pemerintah penutup menekankan sekali lagi bahwa pemerintah pembuka tadi telah menyampaikan bahwa karir spesialis tidak secara gamblang kami hapuskan, akan tetapi kami menyesali adanya glorifikasi atau perspektif masyarakat mengenai adanya golongan-golongan spesialis ini yang menyebabkan tertutupnya atau membuat kaum generalis ini menjadi minoritas, dan mereka yang kaum dari spesialis ini atau golongan spesialis ini karirnya akan lebih melunjak ke atas, sehingga akan menekan dari kaum atau golongan karir dari generalis ini. Nah, misalnya dana untuk menjadi spesialis tidak dapat dicapai oleh generalis ini. Dana untuk menjadi, seperti yang kita ketahui bahwa dana untuk menjadi spesialis sangatlah banyak yang akan dikeluarkan, dan yang seperti yang kita ketahui akibat banyaknya dari dana yang dikeluarkan untuk spesialis ini, sehingga jika diagung-agungkannya spesialis ini akan berdampak pada terhimpitnya mereka yang kaum generalis. Nah, dewan juri yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bahwa glorifikasi ini artinya mengagung-agungkan spesialis. Glorifikasi ini artinya mengagung-agungkan, sehingga mengapa glorifikasi ini menjadi problematik pada masyarakat. Di sini, tidak semua masyarakat mempunyai uang yang banyak untuk menjadi seorang spesialis. Itulah dampak negatif dari spesifikasi bagi masyarakat lain. Nah, bagi masyarakat yang hanya kaum generalis, tentu mereka juga akan berdampak buruk dalam dunia kerja. Mengapa buruk? Yang pertama yaitu seperti yang disampaikan oleh tim pemerintah pembuka, bahwa spesifikasi ini akan mengakibatkan suatu individu akan stuck pada satu kompetensi saja. Mereka akan stuck pada satu skill dan tidak akan berkembang pada skill yang lainnya. Selanjutnya, mengapa buruk? Karena pada kompetisi orang-orang yang menerima kerja akan berekspektasi lebih tinggi. Otomatis orang yang memiliki spesifikasi atau spesialisasi akan lebih diapresiasi oleh mereka yang menerima kerja ataupun perusahaan. Selain itu, mengapa buruk adanya glorifikasi spesialisasi ini? Yakni yang selanjutnya yaitu tidak semua orang punya dana. Mereka mempunyai dana untuk menjadi spesialis, sehingga mereka menghimpit dari kaum atau pengejar karir generalis. Di sini tim oposisi tadi mengatakan bahwa analisa dari tim pemerintah pembuka itu kurang, sehingga menyebabkan adanya kesalahan penilaian atau perspektif terhadap mosi kita ini, yang menyebabkan adanya mengagung-agungkan ini tidak akan membuat kaum generalis atau pekerja atau mereka yang berkuliah lebih general tidak akan terhimpit, tapi mereka yang spesialis ini justru akan membantu. Misalnya di bidang kedokteran memang dibutuhkan spesialis ini, tapi perlu kita ketahui bahwa tetap saja kami tadi menekankan bahwa di sini tidak perlu dihapuskan, tetapi tidak perlu diglorifikasi atau diagung-agungkan, sehingga akan menutup peluang-peluang mereka yang hanya tidak dapat mengikuti mereka yang spesialis ini, baik itu terhalang bagi dana ataupun keinginan atau dorongan dari diri mereka sendiri untuk menjadi spesialis.
Nah, di sini kami sekali lagi mengatakan atau menegaskan sebagai tim pemerintah pembuka, pemerintah penutup, maksud kami mendukung argumentasi bahwa menyesali glorifikasi adanya spesialis ini. Dan kami bangga sebagai tim pemerintah penutup. Baik, terima kasih kepada pembicara satu. Selanjutnya adalah saya akan membahas, yaitu dari segi pembicara pembuka tadi telah menerangkan bahwasanya banyaknya dampaknya. Yang pertama yaitu adalah dari seseorang yang kurang mampu dari spesialis ini. Dari dapat kita ketahui bahwasanya spesialis ini di sini adalah yaitu berkhusus pada satu bidang, yang mana kita ketahui dunia perkembangan global yang begitu memuaskan, begitu yang mencakrama bagi dunia kita. Kita seharusnya harus menguasai begitu banyak di dunia, begitu banyak pembelajaran yang harus kita dapatkan. Tidak hanya dengan satu pembahasan saja, demi keseluruhan harus kita kuasai. Bagaimanapun caranya, kita harus menguasai dengan waspadai bahwa adanya goncangan maupun dari luar negeri maupun dalam negeri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana dengan nasib seseorang yang kurangnya dana ekonomi dan keluarga yang kurang mampu. Dapat kita ketahui dari pembicara satu sudah mengetahui tadi bahwasanya spesialis ini membutuhkan dana yang begitu memungkinkan, seperti sarana dan prasarana harus mendukung dan dorongan lainnya. Dan juga di sini begitu prosedur dari pemerintahan seharusnya yaitu dapat mengetahui bagaimana masyarakat luar dapat menguasai, dapat menekankan adanya pengetahuan yang lainnya. Tidak hanya di sini berfokus kepada spesialis saja, yang mana glorifikasi adalah mengagung-agungkan bagaimana dengan masyarakat yang terkucilkan, bagaimana dengan masyarakat yang kurang mampu, bagaimana dengan masyarakat yang tidak mencapai kebutuhan spesialis tadi dengan banyaknya ekonomi tadi, adanya prasarana yang memadai. Karena di sini sebagai contoh adalah dokter tadi. Seorang dokter untuk mencapai spesialis tadi membutuhkan dana yang begitu banyak, tidak hanya dengan sarana dan prasarana saja, dan begitu dapat mendorong bagi masyarakat dan juga anak-anak lainnya untuk termotivasi di sini untuk menjadi, ataupun tidak hanya dengan spesialis saja, tetapi dengan begitu banyak dari pengetahuan luar maupun pengetahuan dalam dapat dikuasai. Tidak hanya dengan satu pengetahuan saja, yang mana di sini kita ketahui bahwasanya kita harus terpacu oleh dunia luar dari berbagai ancaman yang dapat kita ketahui. Kita harus paham, itu yang pertama. Kita harus menyiapkan diri berbagaimana dengan spek mental kita ataupun mau dari bagian niat kita untuk mencapai sebuah karakteristik yang memadai untuk kita menjadi mahasiswa maupun pekerja yang berkualitas. Tidak hanya kita dengan spesialis saja, banyak lain toh untuk mengetahui bagaimana kita bisa sukses, bagaimana kita bisa mencapai dari suatu tadi, tidak dengan spesialis tadi. Demi banyak pengetahuan dari teman maupun dari keluarga, ekonomi bisa kita naikkan dan juga kita kembangkan. Dapat pengetahuan yang kedua yaitu kita dapat mengetahui bagaimana karakteristik, bagaimana dunia luar, bagaimana dunia dalam, untuk bagaimana atau memacu kita untuk lebih semangat lagi, untuk bagaimana kita untuk mencekram dunia ini untuk lebih baik lagi. Dan juga di sini saya menegaskan bahwa tidak semua lapisan masyarakat itu merata. Tidak bisa. Bagaimana penduduk Indonesia yang begitu padat, begitu banyaknya anak-anak, bagaimana juga orang pedalaman, itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Karena di sini bahwasanya saya sangat menyesali adanya glorifikasi karir spesialis di sini. Dan juga di sini kami sangat menekankan bahwasanya tidak hanya dengan spesialis saja, tetapi dari dunia luar maupun dunia dalam kita harus mengetahui bagaimana dunia ini, bagaimana karakteristik ini harus kita pahami. Tidak hanya satu pengetahuan
pembahasan saja yang kita pelajari, tetapi kita harus menguasai begitu banyak dorongan ataupun dari luar maupun dalam. Yang ketiga adalah yaitu kita harus mempunyai skill. Tidak hanya kita mempunyai skill dari satu saja, sepertinya yaitu adalah kita sebagai seorang dokter, kita mempunyai skill lain, kita mempunyai dapat membantu orang lain dari berbagai bidang yang lain, tidak hanya dengan terfokuskan kepada satu bidang. Yang mana sudah kita ketahui tadi, pembicara satu bilang dunia ini berbagai atau banyak ancaman yang dapat terjadi. Kita tidak mengetahui bagaimana kedepannya, bagaimana kelanjutannya. Kita sebagai seseorang yang berpandangan tinggi itu kita harus mengetahui bagaimana dunia ini ke depannya. Kita harus mempersiapkan, kita harus menjaga kualitas kita tidak hanya dengan satu saja, tetapi yaitu dengan keseluruhan bagaimana mencakup, bagaimana mengetahui, bagaimana menjaga suatu karakteristik yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya yaitu berbagai banyak tadi perubahan yang pertama yaitu adanya sekarang, dunia sekarang untuk menuntutkan satu karakter. Kita tidak hanya berfokus pada satu saja, bagaimana juga kita ke depannya, tidak adanya persiapan. Kita harus mempunyai persiapan, kita harus mempunyai dorongan bagaimanapun caranya, yaitu yang kami tidak mau itu menyesali glorifikasi karir spesialis. Sekian, terima kasih.